Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bekerja dengan menggunakan fungsi lookup. Fungsi lookup kita gunakan supaya kita terhindar dari penulisan yang berulang-ulang yang sifatnya sama. Maka untuk menghindari kekeliruan kita menggunakan tabel pembantu. Nah, tabel pembantu ini akan membantu kita mengisi data-data yang sering kita masukkan. Jadi nanti kita akan bekerja dengan dua tabel, yaitu tabel utama dengan tabel pembantu. Tabel pembantu ini bisa bersifat vertikal, juga bersifat horizontal. Kalau datanya bersifat vertikal, kita akan menggunakan VLOOKUP. Dan kalau datanya bersifat horizontal, kita akan menggunakan HLOOKUP. Nah, Contoh kalau kita akan membuat laporan pada sebuah toko, maka akan ada penjualan untuk produk-produk yang produk-produk tertentu dengan nama dan harga yang secara berulang. Untuk menghindari data yang salah, kita bisa menggunakan tabel pembantu ini. Nah, kita langsung saja, kita akan misalkan membuat laporan. Kita akan laporan nomor seperti biasa, kita nomor, kemudian nama pembeli, kemudian nama barang, jumlah beli, jumlah beli ini kita blok, kita merger, kemudian harga, jumlah harga, diskon, jika ada ya, diskon, kemudian total bayar. Nah, kalau data seperti ini kita harus lebarkan ya. Data penjualan toko info teknologi, misalkan nomor 1 seperti biasa, nomor urutnya kita blok seperti ini. Kita soalnya 10 saja contohnya, kemudian bisa nama pembelinya kita nama barangnya kita akan menggunakan tabel bantu vertikal. Kita kurang 1 ya, kode barangnya kita insert kolom kode barang.
kita akan membuat yang menjadi sel acuan atau sel kunci antara tabel utama dengan tabel pembantu. Intinya ini adalah sama. Kita akan membuatnya berdasarkan kode barang. Kita membuat kode barangnya A, B, C, D. Misalkan begitu. Kemudian nama barangnya. Nama barang. Misalkan A itu printer, B itu speaker, C itu PC, A, I, O, PC, kemudian D itu laptop misalkan. Tapi bisa jadi nanti datanya kan banyak kalau realnya. Harga. Printer misalkan 1.200.000. 1.200.000. Speakernya misalkan harganya 600.000. HIOBC-nya 4.900.000. Laptop harganya 7.800.000. Nah, seperti ini. Kode barang. Nah, kita akan bekerja menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka. Kita kode barangnya bukan salah. Kita isi dulu kode barangnya. Misalkan ini C, D, B, A, misalkan ini adalah C, C, D, B, D, C, B, C, A, B. Nama barangnya kita menggunakan fungsi lookup. Kurung buka, kita yang sama apa? Dari tabel utama dengan ini, yang ini kita sebut sebagai tabel utama. Dan yang di bawah ini adalah sebagai tabel pembantu. VLOOKUP, kemudian kita letakkan pada kode barang karena ini yang menghubungkan antara tabel utama dengan tabel pembantu. Kemudian kita ketik koma, kemudian kita blok data. Kita blok data seperti ini. Kita kunci dengan F4, kemudian kita koma. Kalau kode barang itu di posisi kolom ke-1, maka nama barang posisi di kolom kedua. Maka kita ketikkan di sini angka 2. Seperti ini. Jumlah belinya misalkan di sini 4, 6, 8, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah kita kasih keterangan PC. Buah. Misalkan harganya kita pakai rumus lookup lagi sama dengan VLOOKUP. Kurung buka, kita kasih sel acuannya, koma, kemudian kita blok pada tabel pembantu, kita kunci pakai 4, koma, kemudian kita lihat harga itu pada kolom keberapa? 1, 2, 3. Maka kita ketik angka 3. Enter. Kita copy rumusnya. Kemudian jumlah harga. Otomatis kita kalikan jumlah beli dikalikan dengan harga. Nah, seperti itu. Misalkan diskon. Diskon diberikan kepada pembelian di atas 50 juta. Sama dengan if kurung buka lebih besar sama dengan 50 juta.
maka dapat diskon 5%, 5% kali harga. Kalau tidak maka 0. Oh, nggak ada yang, karena nggak, pembeliannya nggak ada yang 50 juta ya, Kak. 5 juta saja ya, kita ganti 5 juta. Nah, ini. Bisa jadi kita menggunakan rumus seperti ini, bisa jadi seperti rumus yang tadi. Total bayarnya berarti adalah jumlah harga dikurangi dengan diskon. Enter, kita enter seperti ini. Oke. Nah, kita akan membuat format rupiah sama. Kita format rupiah, kemudian kita klik accounting, kemudian kita klik pada Rp Indonesia. Nah, kalau ada seperti ini berarti kurang lebar, kita lebarkan saja. Nah, kita kasih border. Ini kasih border. Nah, kalau datanya seperti ini, tabel pembantunya seperti ini, berarti dia datanya bersifat vertikal. Kalau datanya banyak, kita bisa menggunakan di bagian samping yang tidak terpakai atau tidak terlihat. Jadi nanti seolah-olah tidak ada tabel pembantunya. Demikian pembelajaran lookup. Bani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.